yang memiliki hidup kami, Engkau yang mempunyai hidup kami, Engkau yang menjadikan kami dan menciptakan kami serupa dan segambar dengan Tuhan dahsyat, Tuhan agung, Tuhan besar, Tuhan yang luar biasa. Kami mau manunggal denganmu, kami mau manunggal denganmu, bersekutu denganmu, memuji dan menyembahmu, memuji dan menyembahmu, memuji dan menyembahmu. Tidak ada yang sepertimu, tidak ada yang sepertimu, Tuhan yang punya langit dan bumi. Kami memuji dan menyembahmu. Kemuliaan hanya bagi Kau, kebesaran hanya bagi Kau, kedahsyatan hanya bagi Kau. Bawa kami, hidup kami, biarlah memuji dan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami membuat karpet merah untuk Engkau hadir, memenuhi setiap kami, mengurapi kami. Oh Tuhan, menunggal dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Satu kesempatan yang indah kami bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, bertemu dengan Kau muka dengan muka Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati jamahan dan lawatan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu pagi ini. Kami bisa memuji-muji dan menyembah Engkau. Tuhan, terima kasih. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas kami untuk satu persatu Tuhan, hadir dalam tengah-tengah hidup kami pagi ini, melawat dan menjamah kami. Yang lemah pasti Engkau sudah menguatkan, yang sakit pasti Engkau sudah sembuhkan. Yang dalam masalah kami pulang dari tempat ini, kami mendapat pertolongan dari Tuhan yang empunya langit dan bumi. Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Ajar kami menyadari betapa Engkau Allah yang luar biasa, yang diam di dalam kami, yang menyatu dalam hidup kami, yang duduk di dalam hati kami. Ajar kami untuk menyadari bahwa Tuhan di dalam kami, Allah yang dahsyat itu. Oleh sebab itu kami melangkah dalam kehidupan sehari-hari bersama Engkau, bersama Allah yang dahsyat itu. Kami tidak takut, kami tidak khawatir Tuhan, karena kami sadar siapa yang di dalam kami. Terima kasih. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Pengurapan-Mu sudah turun atas kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Masing-masing diberkati Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita buka dalam Efesus 5 ayat 18. Ya. Penuh dengan Roh Kudus. Ya, temanya. Mungkin saya tidak buka banyak ayat pagi ini. Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan ini. Penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Efesus 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18. Satu pasal. Efesus 5 ayat 18. Ya, saya bacakan Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Rohnya besar, rohnya Tuhan, Roh Kudus, Roh yang kudus. Dia bekerja kalau saudara juga hidup kudus. Ya, karena aku kudus, hendaklah kamu kudus. Baru dia bekerja. Rasulullah katakan, ya, paralel
Ya, Roh Kudus kuasa itu bekerja ya paralel dengan kebenaran. Ya, jadi puji Tuhan. Ya, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya, tapi tidaklah kamu benar dengan roh. Rasul Paulus katakan penuh dengan roh itu seperti mabuk oleh anggur. Ya. Jadi orang penuh dengan roh itu berarti dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, dipenuhi, dikatakan di sini dipenuhi, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Seperti orang mabuk. Ya, orang mabuk itu dikendalikan, ya, dipenuhi apa yang diminum. Ya. Alkohol, campuran alkohol atau apa, whisky. Ya. Kenapa mabuk? Karena dia minum. Ya. Kenapa saudara penuh dengan roh? Karena ada pujian dan penyembahan. Ya. Penuh dengan roh, Rasul Paulus katakan, ya, seperti orang mabuk. Ya. Itu dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, itu luar biasa. Kalau saudara Pak penuh dengan roh, itu berarti saudara hidup saudara dikuasai, ya, dipenuhi, dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, bukan hawa nafsu yang mengendalikan, bukan kekhawatiran yang mengendalikan, ya, bukan stres, takut, khawatir yang mengendalikan, tapi Roh Kudus. Ya. Jadi ini luar biasa. Pada saat-saat zaman seperti ini, ya saudaraku, kita perlu penuh dengan roh, mempraktekkan. Saya juga harus mempraktekkan. Ya. Apa Tuhan yang ingin sampaikan? Barusan saya diingatkan Tuhan untuk menyampaikan ini. Ya. Jadi kita sangat penting untuk kita penuh dengan roh. Ya. Jadi penuh dengan roh itu dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan hanya minggu saja. Ya. Kristen tomat, ya. Ya. Kristen, ya, kalau minggu bertobat, Senin sampai Sabtu kumat, ya, sudah lali, lupa. Di rumah, di gereja, haleluya. Pulang dari gereja Senin sampai Sabtu, haleluya. Ya. Ya, saudara, dipraktekkan penuh dengan roh. Wah, itu luar biasa, Pak. Kalau prakteknya bisa, itu luar biasa. Kalau saudara mampu mempraktekkan firman ini, itu luar biasa. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu artinya berarti saudara harus dikuasai, dipenuhi, dikendalikan oleh roh. Bukan amarah saudara yang mengendalikan. Bukan menggerutu yang mengendalikan saudara. Ini orang yang tidak penuh dengan roh itu kebalikannya. Dia suka menggerutu, dia suka, ya, saudaraku, ya, protes sama Tuhan, menggerutu, ya. Nah, itu kebalikan dari penuh dengan roh. Ya, jadi sangat penting supaya hidup kita ini penuh dengan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus, bukan roh kita, karena di sini rohnya besar, ya, Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Jadi orang penuh dengan Roh Kudus itu harus paralel, saudara. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu Yohanes 4 ayat 24. Ya, coba kita buka Yohanes 4:24. Yohanes pasal 4 ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 24. Ya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Ya. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Rohnya kecil, roh kita. Allahnya roh besar, Roh Kudus dan kebenaran. Allah itu roh. Ya. Haleluya. Ya, saudara sudah tahu Allah itu roh. Ya, bagaimana Pak bersekutu dengan Allah yang roh itu? Roh dan roh baru bisa ketemu. Ya. Frekuensinya harus disamakan. Saudara mau nyetel radio suara Surabaya, saudara harus cari gelombang 10000. Bratayuda 96,4 disamakan frekuensinya. Kalau saudara ingin menyembah
kepada Allah harus menyembah di dalam roh, karena Allah adalah roh. Pak, tidak semudah itu masuk ya, menyembah dalam roh ya. Kadang-kadang perlu 10 waktu, 10 menit maksudnya. 5 menit, ada orang 5 menit sudah masuk ya. Ada 10 menit sudah menikmati hadirat Tuhan. Tidak langsung. Daud mengatakan ya, tubuhku rindu, jiwaku haus, rohku mencari. Rupanya kita harus mencari. Tubuhku rindu, jiwaku haus, itu Mazmur 42 ayat 2. Tubuhku haus, jiwaku rindu, rohku mencari Engkau, rohku mencari. Kalau saudara ingin menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh, masa saudara harus masuk dalam dimensinya Allah, roh dan roh baru bisa ketemu frekuensinya. Ya. Nah, itu luar biasa. Oh, itu luar biasa Pak, baru tahu saya pagi ini. Ya, mungkin kalau sudah kalau saudara baru tahu. Ya. Apa Pak dampaknya kalau kita ketemu dengan Allah? Itu luar biasa. Beban saudara bisa lepas. Amin. Tanggungan saudara begitu berat, letih, lesu. Dalam Yesaya 10:27, ya, dalam pengurapan beban itu dihancurkan. Itu luar biasa. Kalau sampai saudara mengalami pertemuan dengan Allah, hadirat Tuhan saudara nikmati, ketemu dengan Allah, Allah itu roh, itu luar biasa. Saudara bisa sukacita, saudara bisa tersenyum, saudara bisa tenang hidupnya, walaupun saudara saat itu di tengah badai. Itu yang luar biasa. Saudara bergumul, saudara menghadapi masalah dalam dunia ini, karena saat ini masa COVID, masa pandemik, banyak masalah terjadi dalam hidup kita. Saudara harus bersekutu dengan Allah, ketemu dengan Allah. Bagaimana caranya supaya saya dipenuhi dengan Roh Kudus? Minum. Seperti orang mabuk minum, baru mabuk dia. Bagaimana saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara harus minum. Minum apa Pak? Penyembahan. Minumnya menyembah, iya. Sembah dia. Oh, haleluya. Saya pernah melayani semi Protestan di Caruban. Gereja ini tidak ada bahasa roh, tapi pujiannya, wow, luar biasa. Pengagungan akan Tuhan, oh, luar biasa. Sampai saya merinding pujian-pujian. Oh, luar biasa. Pengagungannya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau layak ditinggikan, dipuji, disembah Tuhan melalui pujian. Minum pujian dan penyembahan. Saudara minum terus dengan pujian dan penyembahan, saudara akan penuh dengan roh. Saudara akan memiliki kuasa. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan memperoleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu luar biasa. Ya. Jadi saudara perlu minum dengan pujian dan penyembahan. Harus ada waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Allah itu roh, tubuhku haus, jiwaku rindu, rohku mencari Engkau. Itu Mazmur 42 ayat 2. Daud itu ngerti rahasianya. Bagaimana mencari Allah? Mencari Allah itu dicari, saudaraku, tidak langsung ketemu. Memuji dan menyembah Tuhan, dikasih infeksi, ya, menyampaikan sendiri kata-kata profetik, ya, kata-kata iman. Tiba-tiba hadirat Tuhan hadir. Banyak cara, saudara. Sesuatu hadir dalam hidup saudara, saudara mengalami perbedaan. Oh, saya kok tenang. Tiba-tiba ketenangan mengalir dalam hidup saudara, damai sejahtera. Itu Allah hadir dalam hidup saudara, dalam doa dan pujian dan doa-doa saudara. Ya, hendaklah kamu penuh dengan roh.
Jangan mabuk oleh anggur, saudara. Ya. Jadi penuh itu dipenuhi, diurak, dikuasai oleh Roh Kudus. Waduh, enak kalau kita bisa dipenuhi, dikuasai. Iya, itu kerinduan kita. Kita coba praktekkan Senin sampai Sabtu. Bisa enggak kita dipenuhi, dikendalikan? Ya. Dipenuhi sama, dikendalikan. Nah, ini butuh penaklukan diri, saudara. Ikuti kemauannya, dikendalikan. Kemauannya, bukan kemauan saudara. Dia roh, dia pribadi. Dia punya kehendak. Luar biasa, saudara. Ya, minum, saudara, supaya penuh dengan roh, minum dengan pujian dan penyembahan. Dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dipenuhi itu artinya dikuasai. Artinya dikuasai, artinya dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, jadi luar biasa. Nanti kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, talenta itu akan berkembang. Akan muncul sendiri. Buah-buah roh. Wow. Saudara akan dibawa oleh Allah. Kalau saudara tidak mengerti, Pak, talenta saya apa? Saudara harus penuh dengan roh. Nanti saudara akan dibuka. Pak, karunia saya apa? Karunia rohani. Saudara harus penuh dengan roh. Saudara akan mengerti karunia rohani. Itu luar biasa. Roh saudara mulai menyala. Sebab Allah adalah roh yang menghanguskan, api yang menghanguskan. Biarlah roh kita juga menyala. Hidup kita akan semangat, saudara. Walaupun ada masalah, ada badai, ada angin ribut, ya kita tetap semangat. Sadar siapa di dalam diri kita. Camkan itu. Tuhan, satu kali saya doa, aku di dalam engkau. Camkan, kono camkan bareng. Sering kita nggak menyadari. Kono ayatnya mungkin krungu bolak-balik kita. Allah di dalammu, Allah di dalamku. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang di dalammu lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Masalah penyakit, masalahmu yang seperti Goliat telah dikalahkan oleh Daud, telah dibuktikan oleh Daud. Goliat kalah. Jadi orang luar biasa, orang penuh dengan roh. Karunia-Nya akan terbuka. Talentanya akan terbuka. Buah-buah roh mulai ada dalam hidupnya. Dulu suka marah, sedikit pemarah. Darah tinggi. Bukan darahnya, tensinya tinggi, depan suka darah tinggi. Setelah penuh dengan roh beda dia. Sabar, dikendalikan. Disualik mobil dipotong mungkin. Oh, dalam nama Yesus. Sabar. Nah itu luar biasa. Secara manusia, saudara tidak bisa berubah, Allah bisa mengubah. Karakter saudara bisa dirubah oleh Tuhan kalau saudara penuh dengan keras apapun saudara bisa lembek. Musa itu keras, tapi Tuhan ngomong orang lembut sedunia katanya, kata Tuhan. Setelah dipenuhi Tuhan, nah, itu luar biasa. Saudara akan mengalami perubahan yang luar biasa karakternya. Saudara penuh dengan roh. Sebab saudara mengalahkannya bukan dengan kekuatan saudara sendiri. Amin. Ada kendali dari Roh Kudus. Nah, itu yang luar biasa. Ya, penuh dengan roh. Dikendalikan oleh Tuhan. Ya, dikuasai. Bukan ngomongin ngalor ngidul seperti orang mabuk, ya. Tapi orang penuh dengan roh itu luar biasa. Ya, penuh kekuatan batinnya kuat. Harus ada doa setiap hari. Saudara harus bersekutu dengan Tuhan untuk bisa penuh dengan roh. Memang tidak mudah, saudara. Tapi ya, Daud aja mengerti rahasianya, mencari Allah. Tubuhnya rindu, jiwaku haus, itu belum cukup. Rohku mencari Allah. Nah, luar biasa. Di dalam hadirat Tuhan apapun ya akan hancur. Ya. Nah, itu luar biasa. Kalau saudara dalam bergumul, tiba-tiba hadirat Tuhan hadir, ya Tuhan nanti akan menyertai saudara. Amin. Roh yang di dalam kita itu luar biasa, dahsyat. Roh yang menjadikan Allah, yang menjadikan langit bumi
laut. Oh, besar. Seringkali orang Kristen tidak sadar Allahnya besar. Saya ini di MDC itu sekitar 12-14 tahun. Pelayanan dari instruktur, asar, jadi asar pernah jadi instruktur, DK, dasar kekristenan, jadi instruktur. Kak Yeri itu orang luar biasa, Yermiari. Bapak tahu, orang lama. 41 sudah meninggal, tapi orang ini luar biasa. Dia sadar Allah yang di dalamnya itu yang menjadikan langit dan bumi. Tidak gentar orang. Orang ini enggak agak gendut, tapi wow, luar biasa. Yang tidak dia sadar, oh, di dalamnya luar biasa. Kalau mobilnya mogok itu, tak mobil di stop. Nggak mau dongkrak, nyolang dongkrak. Oh, wonder. Pak, oh stop, ini dongkrak. Ada yang nggak boleh, ada yang akhirnya tidak dapat kekerasan. Mobilnya mogok, nggak bawa dongkrak. Loh, orang ini kan jadi luar biasa. Oh, banyak hal yang luar biasa. Ya, jadi ya penuh dengan roh. Jadi temanya pagi ini atau siang ini penuh dengan roh. Ya, saudara. Haleluya. Apa makna? Nah, ada 3 poin. Makna untuk penuh dengan roh. Artinya apa? Kesamaannya apa? Ya, maknanya apa? Ya, kita ini supaya kita ini penuh dengan roh. Ya, 1. Ya, penuh dengan roh itu perintah. Tuhan perintahkan saudara supaya saudara penuh dengan roh. Ya. Dikatakan begini, dikatakan ada perkataan, hendaklah. Allah itu roh. Oh iya, tadi hendaklah. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau saya lihat kamus besar bahasa Indonesia, hendaklah itu perintah. Diwajibkan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Allah memerintahkan saudara untuk penuh dengan roh. Itu perintah. Kalau saudara nggak penuh dengan roh, melanggar. Kalau saudara melanggar rambu bisa ditilang oleh polisi. Saya pernah ditilang. Saya sasak marga. Polisi ngarep, waduh, polisi ditilang saya. Ngambil di Sukamanunggal. Nggak 72.000. Salah jalur. Melanggar saya. Karena jalur ke kanan saya mau lurus. Karena di sini antri. Kalau saudara melanggar, saudara ditilang. Karena ada perintah, ada marka jalan, tidak boleh. Ya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini perintah, Pak. Perintah, Bu. Perintah dari Tuhan supaya saudara penuh dengan roh. Dia tahu saudara lemah. Dia tahu saudara ini, waduh, gampang berubah. Hati-hati kalau janji. Jangan dipegang janjinya orang. Bleset. Isuk tempe, sore geli kan. Berubah-berubah. Nek dicekel keciwa nanti saudara. Nek saudara pegang janjinya orang, meleset saudara. Ya. Manusia ini, waduh, rapuh. Karena Tuhan tahu manusia ini rapuh dan sangat rapuh. Pagi ini di sini nanti pulang bisa berubah, bisa juga. Rapuhnya manusia, ngeri. Ya. Dia tahu manusia ini rapuh. Makanya saudara dikasih perintah supaya penuh dengan roh, supaya ada kekuatan dari dalam mengalir dalam hidup saudara, batin saudara, manusia roh saudara, supaya kuat. Kalau saudara penuh dengan roh. Ya, satu rahasia kalau saudara bisa kuat, ya saudaraku, rohmu harus menyala-nyala. Kalau rohmu lemahlah saudara. Untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk mencapai buah-buah roh, rohmu harus menyala-nyala. Rohmu saudara bisa menyala-nyala, itu saudara akan diberi kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan.
Saudara diberi kemampuan untuk hidup selaras dengan kehendaknya. Kalau rohmu menyala, kalau rohmu padam, saudara tidak berdaya. Saudara akan dikuasai hawa nafsu, saudara akan dikuasai amarah, saudara akan dikuasai dunia ini, saudara akan dikuasai apa yang ada dalam dunia ini. Kalau rohmu lemah, rahasianya rohmu harus menyala. Itu rahasianya. Iya. Makanya Allah perintahkan kamu untuk penuh dengan roh. Allah perintahkan saya untuk penuh dengan roh. Supaya hidup saudara tidak dikuasai lagi dengan seperti itu. Ya, itu luar biasa. Jadi arti dari penuh Roh Kudus itu satu, itu perintah. Hendaklah. Saya lihat di Google, apa hendaklah? Oh, ternyata seperti diwajibkan. Itu kata perintah. Jadi saudara diperintahkan untuk penuh dengan roh. Karena dia Allah kita ini tahu saudara lemah. Makanya saudara harus penuh dengan roh. Amin. Iya, puji Tuhan. Itu perintah saudara. Saudara harus lakukan. Ingat, diingat. Oh, perintah. Itu luar biasa. Ya, penuh dengan roh yang kedua. Arti yang kedua. Arti yang pertama itu perintah. Ya. Arti yang kedua, ya, arti yang saya khotbah ini, saudaraku, saya baca buku, ketemu buku di Immanuel, Reguler, buku bagus. Jadi saya jadikan khotbah, bukan jiplak. Mungkin tidak, saudara, kalau khotbah di orang-orang mungkin tidak akan ketemu, sebab ini dari buku. Suka baca buku, Pak? Iya. Ya. Selamat pagi Roh Kudus saya baca 6 kali. Kelihatan. Ya, itu luar biasa. Tapi setelah internet ini saya berkurang, saudara. Ini lihat Google, ini lihat Google. Dulu suka baca, buku saya banyak. Kalau bawa lemari mungkin penuh. Istri saya, waduh buku udah pakai. Ya, luar biasa. Yang kedua, yang pertama itu perintah. Yang kedua, penuh. Itu artinya tidak separuh. Tidak sepertiga, tapi penuh. Seperti air dalam aqua itu penuh. Saudara harus berpikir penuh itu kayak apa ya? Penuh itu ya penuh, amber bila perlu, amber, meluber. Penuh. Kalau meluber itu luar biasa. Itu manifestasi roh. Bermasmur, manifestasi roh. Kata-kata nubuat. Itu manifestasi. Itu roh saudara meluber. Tertawa dalam roh. Itu manifestasi. Waduh seneng Pak ya tertawa dalam roh. Oh seneng. Saya pernah 20 menit tertawa dalam roh. Halilah kena kesetrum orang Kanada. Ya, setrum. Itu di mana itu lupa saya tahun berapa itu. 95 kalau tidak salah. Itu orang Indonesia kirim rombongan 20 orang ke Kanada untuk melihat Halilah, melihat yang sesungguhnya. Pulang dari Kanada, wow itu gereja seminggu full ibadah. Mulai nyanyi loncat-loncat sudah kabeh. Situ tertawa, mburi tertawa, wow. Nek sudah tertawa setengah jam saja, lemes ya. Mulai gotong gak mandek-mandek. Wis bengi. Ayo mulai kanan kiri digotong. Ini udah ngelimbruk ini. Lemes awak. Sudah tahu dampaknya. Wow, itu sukacita luar biasa. Meluap-luap sukacita saudara. Sampai radiasinya 2-3 hari. Besoknya tersendiri motor. Ketua lagi ya. Besoknya lagi ketua lagi. Selesai. Nah lama-lama radiasi beberapa hari. Dan itu luar biasa. Itu Halilah. Ada Pak? Lu ada itu. Sampai ada teman saya di gereja itu, dia ngongkoli sepeda. Waduh nih ngapain gini? Bonceng Tuhan Yesus Pak.
Wah, sambil ketawa-ketawa, sambil ngomongin sepeda. Wah, Pak. Wah, ya Bapak enak. Wah, ya ngomongin Tuhan Yesus, Pak. Wah, itu luar biasa. Kalau kita mengalami hal itu, wow, saudaraku. Wow, itu luar biasa. Intervensi dari surga. Allah itu roh. Dia ketemu, nah, dia harus ketemu roh dan roh. Dia tidak bisa ketemu tubuh dan jiwa saudara, tidak bisa. Makanya dalam Kejadian 1:26, ya, marilah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Apa yang dimaksud serupa dan segambar? Apakah ini yang serupa dengan Allah? Oh, ini kok menungso Pak, lah ini. Bukan. Apa jiwa yang serupa dengan Allah? Bukan. Roh. Jadi Kejadian 1:26 itu roh Pak yang dimaksud, ya. Marilah kita ciptakan manusia menurut segambar dan serupa dengan kita. Roh dan roh. Itu luar biasa. Ya. Saudara ngerti rahasianya. Bagaimana menyembah dengan Allah. Bagaimana dipenuhi dengan roh. Karena Allah itu roh. Ya. Jadi yang pertama itu perintah. Pak, perintah Bu, saudara supaya penuh dengan roh. Mari kita lakukan dari Senin sampai Sabtu. Saya juga tadi malam. Saya harus lakukan. Bebannya berat, makan masalah. Saya kalau banyak masalah juga nyanyi saya itu masuk ruang Maha Kudus. Kalau masalah saya tak taruh. Kalau doa, taruh dulu menyembah sama Allah. Masuk ruang Maha Kudus. Jangan dibawa. Menyembah Allah dibawa masalahnya. Pikirannya belarah, saudara. Ya, tidak ketemu. Allah itu roh. Saudara jumpai dengan jiwa, tidak ketemu, saudara. Saudara jumpai dengan tubuh, bukan berlutut. Berlutut itu bagus. Ya, tapi bukan itu makna sesungguhnya, tapi di dalam. Allah itu roh. Yang kedua, saudaraku, saudara harus dipenuhi penuh. Tidak separuh, tidak seperempat, tapi penuh. Ya. Itu artinya penuh. Hampir amber, penuh. Kalau amber itu manifestasi dari Roh Kudus. Kehadiran Allah yang luar biasa. Ya. Jadi yang pertama artinya itu perintah, yang kedua itu saudara yang artinya penuh. Ya, tidak seperempat, tidak separuh, saudara dikendalikan, dipenuhi dengan roh penuh. Ini akan membantu saudara untuk hari-hari ini menghadapi masalah. Begitu. Ya, luar biasa setelah COVID ini. Ya, sekarang rame itu bisnis usaha. Ya. Itu rame. Kuota. Wah, rame. Beras, payu sih saudara. Ya. Payu, beras, kuota. Terus apalagi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, gini saudara. Mari. Bagaimana saudara menghadapi zaman-zaman seperti ini? Ini sangat membantu saudara. Saya pernah kelilingan sama saudara, saya pernah saksi, ya. Kelilingan bawa box, ya, bawa barang, ya saudara, kelilingan. Sepanjang hari itu saya bahasa roh terus-terusan. Nggak tahu kok hari itu saya senang dan saya suka dan saya kepingin bahasa roh. Surabaya sampai Malang itu bahasa roh terus. Iralah masakalah masih diri itu nakalah matakalah masih tak. Saya nyetir, bahasa orang Protestan dia. Ya, pergaulan bundir orang Protestan. Ya. Itu luar biasa. Sampai sana, sukacita ya saudara. Itu barang ludes habis. Bawa sabuk itu habis, sampai Pak pesan lagi, nggak ada Bu, sudah habis. Loh kok habis Pak? Iya, kenapa?
Saya sepanjang kelilingan habis itu tidak pernah lihat barang itu sampai habis gelondang. Ya, itu luar biasa. Ya. Jadi luar biasa, saudara. Kalau dalam hadirat Tuhan, keberhasilan, keberuntungan, amin. Hoki, ya, itu luar biasa. Penuh dengan roh, itu luar biasa. Ya. Jadi yang kedua, saudara, penuh dengan roh, itu luar biasa. Yang ketiga, ya, arti dari penuh dengan roh. Yang pertama itu perintah artinya. Yang kedua, saudara, penuh, tidak separuh, tidak sepertiga, hampir penuh bukan, tapi penuh maksudnya. Itu penuh dengan roh. Yang ketiga, itu bentuknya kontinu. Oh, nek penuhnya minggu tok lah. Nek wayahe Rebo, Kemis, tengah minggu wis gak penuh. Ya. Penuh dengan roh itu artinya kontinu, terus menerus. Saudara harus menjaga kepenuhan ini terus menerus dalam hidup saudara. Kalau saudara bisa menjaga ini luar biasa. Manusia Allah ada di dalam diri saudara. Saudara bisa menunggal dengan Allah ada dalam diri saudara. Kalau saudara mengerti penuh dengan roh itu kontinu. Oh, hari Minggu Pak habis dicas kuat aku. Nek sudah Senin Selasa gak mau apa. Oh, bukan. Senin tetap doa. Habis KKR. Oh, disetrum kuat. Ya, Senin harus tetap doa. Sebab itu hukumnya kontinu. Elia habis mengalahkan Nabi Baal 450 orang. Nabi Asera 400 orang. Mungkin 850. Ya, habis semua digorok sama Elia. Paling ngono wedi ya. Takutan ini. Habis KKR gede-gedean. Ya, makanya penuh dengan roh itu kontinu. Besok belum tentu saudara bisa penuh lagi. Makanya ini sifatnya kontinu. Pak, Bu, hati-hati, kontinu, terus menerus. Besok saudara harus penuh dengan roh. Bagaimana cara memelihara supaya kita penuh dengan roh? Bersekutu dengan doa, dengan Tuhan, pujian dan penyembahan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari. Ya. Orang itunya aturan doanya beda-beda. Ya, oh, ada yang menyanyi dulu, menyembah. Ya, biasanya begitu, menyanyi, menyembah. Saya menyanyi, menyembah Tuhan. Engkau besar, engkau dahsyat Tuhan, luar biasa. Ya. Habis itu bahasa roh. Saya suka bahasa roh yang cepat, banter cepat. Seperti Bu Dita tadi, banter cepat. Udah masih gini itu nama takal mataku bukan alamasan alamaku liku nalamasi pendiri itu nalamata alamasi pendiri itu kurang mataku liku nalamasan alamasi pendiri itu nalamata cepat banter cekungu kuping ya cepat itu membangun. Kalau saudara tidak sempat mikir itu menghilangkan fokus saudara juga supaya saudara bisa fokus. Perlu itu supaya agresif. Doa saudara harus agresif. Saya pernah sekolah ISOP, Indonesian School of Prophecy, ya, kelas kenabian. Ya, itu anjurannya gitu. Itu Stephen Agustinus ya dari Jakarta, itu guru ISOP, Indonesian School of Prophecy. Ya, ini sekolah kenabian. Itu kalau doa itu seperti itu. Disuruh lihat sebelahnya suruh lihat lagi apa Tuhan ngomong apa sama sebelahnya. Cuma itu dong, salamnya cowok. Nanti dapat intervensi, dapat input apa dari Tuhan. Pada saat saudara fokus, pada saat saudara agresif, nanti saudara dapat sesuatu. Sampaikan. Nah itu di ISOP itu begitu. Makanya doa perlu cepat, keras.
supaya membantu saudara supaya bisa fokus, supaya tidak gelambiar. Waduh, mobilku kok ini, mobilku kok ngono manusia 4 orang, mobilku waduh macam-macam. Kalau doa tidak fokus, saudara tidak bisa menikmati Tuhan kalau tidak fokus. Untuk membantu fokus saudara harus agresif dong. Ya. Ya. Jadi luar biasa. Cara berdoa kita beda-beda. Tapi yang penting saudara bisa penuh berdoa. Mungkin saudara bisa memuji, menyembah Tuhan. Nah, itu luar biasa. Ya. Jadi sangat penting untuk kita penuh dengan roh. Ya. Ada 3 hal arti makna dari penuh dengan roh. 1 itu perintah. Perintah. Kita diperintahkan untuk penuh dengan roh. Oh, nek gak penuh saudara, hidup sendiri pakai kekuatan sendiri, wes ajur, ngeri, takut kita berjalan sendiri, aduh, wedi. Perintah. Yang kedua, itu harus saudara harus penuh. Artinya saudara dikuasai penuh. 3 arti, banyak artinya. Di buku itu banyak arti, tapi tak lihat garis depannya itu. Ya, ya penuh. Yang ketiga, itu bentuknya kontinu. Oh, mari penuh dengan roh, mari ngono seminggu gak sembahyang di rumah. Ya, lemes saudara rohmu, roh saudara, roh saya lemah. Kalau lemah, aduh, saudara tidak berdaya, pasti tidak berdaya. Kak Iri itu suka enggak ya dia bilang, nek Yesus besar ya, ya suka gini nek sembahyang, ya, ya, tidak, ya, Allah luar biasa, gini gitu, pintar ini gerakanmu. Kalau iya, amin, gini loh, ya, 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 hebat tuh, ya, percaya. Itu reaksi tubuh. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Ada 3 hal, ya, arti makna dari penuh dengan roh. Yang perintah, yang kedua harus penuh, yang ketiga kontinu. Saya berdoa supaya Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup kita, supaya kita dimampukan untuk melakukannya.